sosial. Hal-hal yang berkenan dengan masyarakat atau sifatnya kemasyarakatan yang memperhatikan kepentingan umum. Tujuannya yaitu memahami dan menyadari adanya kenyataan-kenyataan sosial dan masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Peka terhadap masalah-masalah sosial dan tanggap untuk ikut serta dalam usaha-usaha menanggulanginya. Menyadari bahwa setiap masalah sosial yang timbul dalam masyarakat selalu bersifat kompleks dan hanya dapat mendekatinya mempelajarinya. Memahami jalan pikiran para ahli dalam bidang ilmu pengetahuan lain dan dapat berkomunikasi dengan mereka dalam rangka penanggulangan masalah sosial yang timbul dalam masyarakat. Ada banyak masalah sosial yang bisa kita amati selama ini, bahkan masalah sosial tersebut bisa saja sudah ada sejak lama hingga sekarang belum terselesaikan. Masalah sosial dapat timbul dalam masyarakat ketika disebabkan oleh individu dan juga dipengaruhi oleh orang lain atau suatu sistem. Masalah ini bermula dari adanya ketidaksesuaian antar unsur dalam masyarakat. Lalu, kondisi seperti apa yang bisa disebut sebagai masalah sosial? 1. Dirasakan oleh banyak orang. Suatu masalah dapat dikatakan masalah sosial apabila kondisinya dirasakan oleh banyak orang. Banyaknya orang tidak ditentukan jumlahnya, tetapi setidaknya yang merasakan efeknya tidak oleh individu saja. 2. Kondisi yang tidak menyenangkan. Masalah bagi masyarakat bukanlah hal yang menyenangkan. Apabila masyarakat menilai suatu kondisi adalah hal yang tidak menyenangkan, maka bisa menjadi masalah sosial. 3. Pemecahan masalah secara kolektif. Masalah sosial hanya dapat diatasi melalui aksi sosial yang dilakukan secara bersama, sehingga dalam pemecahan masalah sosial ini akan melibatkan banyak orang. 4. Tidak sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Beberapa masalah sosial yang sering ditemukan dalam masyarakat menurut beberapa sumber adalah sebagai berikut. Kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang tidak bisa menjamin hidupnya sendiri. Ketika semakin banyak individu yang mengalami kemiskinan, maka hal itu tumbuh menjadi masalah yang lebih besar, yaitu masalah sosial. Kemiskinan menjadi masalah sosial karena dapat memicu timbulnya masalah sosial lainnya, seperti kriminalitas. Kriminalitas merupakan bentuk kejahatan yang melanggar norma dalam masyarakat. Sampai detik ini, juga masih banyak kasus kriminalitas dalam masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan. 3. Kesenjangan sosial. Di Indonesia kesenjangan sosial ini sangat terlihat antara yang kaya dan miskin. Kesenjangan sosial menjadi masalah sosial dikarenakan bisa menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial dan akhirnya bisa timbul konflik sosial. 4. Pendidikan yang belum merata. Masalah ini berkaitan pula dengan kualitas SDM penduduk yang rendah. Tidak hanya itu, apabila masyarakat masih menghadapi masalah kurangnya sentuhan ilmu pengetahuan, maka akan timbul masalah lain yang mungkin lebih serius. Dilansir dari situs Antara, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengemukakan, alokasi dana perlindungan sosial Perlinsos senilai total 490 triliun rupiah pada tahun ini tidak hanya diperuntukkan bagi warga miskin. Dalam pernyataan itu, disampaikan Muhadjir untuk mempertegas perbedaan definisi antara program Perlinsos dengan program bantuan sosial Bansos yang kini sedang ditempuh pemerintah. Ia mengatakan persepsi masyarakat kerap mencampur-adukan dua program tersebut, padahal bantuan sosial hanya mencakup salah satu dalam bagian program Perlinsos. Kata Menko Muhadjir Effendi usai menghadiri rapat tingkat menteri terkait penanggulangan kemiskinan di Istana Wakil Presiden Jakarta. Maka sampai di sini, kita sudah bisa membedakan antara perlindungan sosial dan bantuan sosial. Namun untuk lebih menambah wawasan kita tentang perbedaan Perlinsos dan Bansos, maka mari kita urai satu-satu. Kita mulai dari Perlinsos. Definisi perlindungan sosial menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 9 tentang kesejahteraan sosial. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Dilansir dari info publik, Perlinsos pada masa krisis ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin dan renta. Besaran Perlinsos setiap tahun mengalami fluktuasi sejalan dengan tantangan perekonomian Indonesia. Adanya pemanfaatan kebijakan Perlinsos, masyarakat yang terdampak ekonominya diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan terhindar dari risiko akibat kesenjangan yang lebih dalam. Lantas, apa saja rancangan pemerintah yang telah ditetapkan dalam penanganan perlindungan sosial? Salah satunya adalah bantuan sosial, atau yang kita kenal dengan Bansos,
Yang berikutnya adalah jaminan sosial. Sampai di sini kita sudah paham bahwa bansos merupakan bagian dari program perlindungan sosial. Lalu apa saja program bantuan sosial? Program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat antara lain: Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional. Lalu, apa itu program jaminan sosial? Jaminan sosial dikenal juga dengan asuransi sosial, adalah program yang bersifat kontributori, yaitu adanya kontribusi iuran dari peserta, pemberi kerja, dan atau pemerintah. Sasaran program jaminan sosial adalah seluruh masyarakat Indonesia. Program jaminan sosial meliputi Jaminan Kesehatan Nasional JKN, yang wajib untuk seluruh masyarakat. Jaminan Sosial Ketenaga Kerja, yang wajib untuk seluruh pekerja, seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian JKN, jaminan pensiun JP, dan jaminan hari tua JHT, jaminan kehilangan pekerjaan JKP. Dilansir dari situs Databox, pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial Perlinsos sebesar Rp493,5 triliun dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RABPN) tahun 2024. Angka tersebut meningkat 12,4% dibandingkan Outlook tahun 2023 yang mendapatkan alokasi sebesar Rp439,1 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, anggaran Perlinsos pada tahun 2024 akan difokuskan untuk mengejar target penghapusan kemiskinan ekstrem. Dilansir dari situs CNBC Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal anggaran perlindungan sosial Perlinsos yang mencapai Rp496,8 triliun. Anggaran tersebut telah menjadi sorotan saat pemilu lalu. Lanjut, menurut Sri Mulyani, Perlinsos yang digelontorkan pemerintah dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun 2024 bukan hanya dalam bentuk pemberian sembako dan bantuan langsung tunai. Ia mengatakan, total anggaran Perlinsos tahun ini yang senilai Rp496,8 triliun itu mayoritas untuk pemberian subsidi, seperti subsidi energi untuk bahan bakar minyak BBM, LPG, dan listrik, subsidi non-energi seperti untuk subsidi pupuk, kewajiban pelayanan publik atau PSO, bunga KUR, bunga kredit perumahan, serta antisipasi penanggulangan bencana dengan total Rp330 triliun, sisanya baru dalam bentuk sembako. Program Keluarga Harapan dan asistensi rehabilitas sosial melalui Kementerian Sosial senilai Rp75,6 triliun, untuk program Indonesia Pintar dan program Kartu Indonesia Pintar melalui Kemendikbud dan Kemenek Rp30 triliun, serta bantuan iuran BPJS Kesehatan Rp49 triliun dan BLT Desan Rp10. 7 triliun melalui pemerintah daerah. Ia merincikan, penyaluran anggaran Perlinsos melalui Kementerian Sosial atau Kemensos per akhir Februari tahun 2024 telah sebesar Rp22,6 12,8 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat KPM dan 18,7 juta KPM untuk kartu sembako. Lalu, dari Kementerian Ketenagakerjaan, senilai Rp87,6 miliar untuk bantuan iuran program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP bagi 10,3 juta peserta, dan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB sebesar 800 juta untuk pelaksanaan tanggap darurat bencana. Penyaluran program Perlinsos yang langsung dicairkan Kemenker, seperti untuk subsidi energi, telah tersalurkan sebesar Rp14,3 triliun, baik untuk subsidi BBM, LPG, dan listrik. Sedangkan untuk subsidi non-energi sebesar Rp400 juta antara lain untuk skema subsidi resi gudang. Terakhir, melalui transfer ke daerah sebesar Rp900 miliar untuk BLT desa. Diperuntukkan untuk 903,9 ribu KPM. Selain itu, baru-baru ini 4 Menteri Jokowi dipanggil ke MK guna meminta keterangan mengenai realisasi dana bansos yang menurut calon Presiden 1 dan 3 telah digunakan untuk memenangkan pihak tertentu demi kepentingan elektoral. Di antaranya, Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, Menteri Sosial, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Salah satu keterangan penggunaan dana sosial diklarifikasi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dilansir dari CNBC Indonesia saat ditanya oleh Hakim MK Saldi Isra, dalam keterangannya,
Sri Mulyani menjelaskan, anggaran operasional Presiden itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK 48 Nomor Tahun 2008 yang telah diubah melalui PMK 106 Tahun 2008. Sementara itu, dana kemasyarakatan Presiden untuk memberikan bansos diatur dalam Peraturan Mensesnek Nomor 2 Tahun 2020. Kegiatan yang bisa dicakup dalam dana kemasyarakatan oleh Presiden dan Wakil Presiden itu diantaranya untuk kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keolahragaan, bantuan, dan kegiatan lain atas perintah Presiden atau Wakil Presiden. Sri Mulyani mengatakan, untuk anggaran operasional Presiden sendiri, sejak tahun 2019 senilai 110 miliar rupiah, dan realisasinya 57,2 miliar rupiah, atau digunakan 52% dari total anggaran. Lalu, pada tahun 2020, menjadi 116,2 miliar rupiah, dengan realisasi 77,9 miliar rupiah setara 67%-nya. Pada tahun 2021, anggarannya menjadi 119,7 miliar rupiah, dengan realisasi 86%-nya, atau setara 102,4 triliun rupiah. Pada tahun 2022 menjadi 160,9 miliar rupiah, dengan realisasi 86%, atau setara 138,3 miliar rupiah. Dan pada tahun 2024 menjadi sebesar 156,6 miliar rupiah, dengan realisasinya sebesar 82%, atau senilai 127,8 triliun rupiah. Dan tahun 2024 ini, alokasi anggaran untuk dana operasi Presiden dan bantuan kemasyarakatan 138,3 miliar, sampai dengan April adalah 18,7 miliar, atau baru 14%, ucap Sri Mulyani. Lalu pertanyaannya, uang bantuan sosial mana yang telah dipergunakan Jokowi untuk kepentingan elektoral?